Selamat datang di channel AC Milan Nusantara, channel bola yang akan membahas seputar AC Milan. Dan jika kalian mengaku fans sejati AC Milan, jangan lupa like and subscribe-nya agar kalian semua jadi yang terdepan mendapatkan informasi dari kami. Terima kasih. Forza Milan. AC Milan resmi melepas bek kanannya yakni Andrea Conti ke sesama klub Serie A Parma. Milan mengumumkan transfer tersebut pada hari Kamis 21 Januari 2021 malam waktu Indonesia Barat. Tak disebut berapa nominal transfer yang terlibat dalam pemindahan tersebut. Conti sendiri sebelumnya gabung Milan sejak tahun 2017. Sayangnya karirnya di San Siro lebih sering diwarnai cedera. Sayangnya saat ini ia sudah kembali pulih. Ia kesulitan mendapatkan kembali status sebagai starter di Milan. Sebab di posisi tersebut ada David Calabria yang tampil meroket sejak musim lalu. Dalam situs resminya AC Milan mengumumkan bahwa Andrea Conti dilepas dengan status pinjaman. Akan tetapi di akhir masa peminjaman tersebut ia akan pindah permanen ke Parma. Bek kanan bergabung dengan Parma dengan status pinjaman dengan wajib membeli dalam kondisi tertentu. AC Milan dan Parma Calcio telah mencapai kesepakatan atas peminjaman bek Andrea Conti. Parma Calcio akan memiliki kewajiban untuk menjadikan kesepakatan itu permanen dalam kondisi tertentu. Klub ingin berterima kasih kepada Andrea dan mendoakan yang terbaik untuk karir pribadi dan profesionalnya. Demikian pernyataan dari situs resmi AC Milan. Klub raksasa Serie A Italia AC Milan siap merampungkan transfer bintang Anderlecht sambil Lokonga di bursa transfer musim dingin ini. Setelah berhasil mendatangkan Saulo Metti dari Torino, AC Milan dikabarkan akan menambah satu gelandang lagi di bursa transfer Januari ini. Dia bernama Albert Sambi Lokonga, gelandang berusia 21 tahun yang sekarang bermain untuk Anderlecht. AC Milan nampak gentar untuk mendapatkan tanda tangannya karena ia merupakan rekomendasi dari salah satu pemain andalan Rossoneri musim ini. Adalah Alexis yang merekomendasikan nama Lokonga untuk segera direkrut oleh AC Milan. Mantan rekan setim Lokonga di Anderlecht ini berbicara langsung kepada pelatih AC Milan Stefano Pioli. Namun dilansir dari laman berita asal Belgia, Lokonga bisa meninggalkan Anderlecht tapi tidak di bursa transfer musim dingin kali ini. Jasanya masih dibutuhkan untuk mengakhiri musim ini. Kabar terbaru dari Sempre Milan melalui direktur teknis Paolo Maldini yang saat ini berada di Brussels, AC Milan akan segera merampungkan transfer Lokonga dengan nominal 30 juta euro atau sekitar 511 miliar. Jika transfer itu benar-benar terlaksana, maka Lokonga akan menjadi pemain termahal dalam sejarah klub Anderlecht. Di usia yang masih terbilang muda, Lokonga ternyata telah menarik perhatian banyak klub Eropa, tak terkecuali AC Milan. Pasalnya sebagai gelandang tengah, ia mampu menyaring dan menyusun serangan secara rapi, layaknya Sergio Busquets pada saat masih muda dulu. Tak heran banyak yang menyebutnya sebagai Sergio Busquets baru dari Belgia. Seperti yang kita tahu, Busquets merupakan salah satu gelandang bertahan terbaik di dunia. Dan Barcelona beruntung memilikinya. Sambil Lokonga sendiri menjadi gelandang andalan Anderlecht di musim ini dengan catatan 16 pertandingan dan berhasil mencetak 2 gol serta 1 assist di Liga Belgia 2020-2021. Kisah Fikayo Tomori di AC Milan akan segera dimulai. Bek Chelsea itu dilaporkan akan menjalani debutnya sebagai pemain Rossoneri pada laga melawan Atalanta. Tomori diketahui akan meninggalkan Chelsea. Ia dikonfirmasi akan dipinjam AC Milan selama 6 bulan. Saat ini Milan dan Chelsea tengah mengurus administrasi transfer Tomori ini. Namun sang bek dikabarkan sudah pasti akan bergabung dengan Rossoneri. Sky Italia mengklaim bahwa Tomori bisa debut dengan cepat di Milan. Ia ditargetkan bisa bermain melawan Atalanta di akhir pekan nanti. Menurut laporan tersebut, manajemen Milan tengah mengebut proses transfer Tomori. Sang bek dikabarkan akan terbang ke Italia pada hari Jumat 21 Januari 2021. Ia dijadwalkan akan langsung menjalani tes medis. Jika tidak ada halangan pada hari itu juga ia akan diresmikan menjadi pemain Milan. Menurut laporan tersebut, jika segalanya berjalan lancar, Tomori bisa debut di akhir pekan nanti. Stefano Pioli berencana langsung mengintegrasikan sang bek di dalam timnya. Jadi ia berencana memainkan sang bek melawan Atalanta. Namun ia harus masih menunggu hasil pemeriksaan medis sang bek sebelum memutuskan sang bek bisa bermain atau tidak. Tomori dipinjam AC Milan selama 6 bulan. Diavolo Rosso dilaporkan punya opsi untuk mempermanenkan sang bek dengan mahar 30 juta euro.
Mario Mandzukic menjawab keraguan publik mengenai kondisi fisiknya. Pemain berusia 34 tahun itu baru saja bergabung dengan AC Milan pada bursa transfer musim dingin Januari 2021. Mandzukic diboyong ke San Siro Selasa lalu dengan status bebas transfer. Artinya Rossoneri tidak perlu mengeluarkan sepeser pun untuk mengontrak pemain Kroasia itu selama setengah musim. Striker AC Milan Zlatan Ibrahimovic menyambut gembira kehadiran Mandzukic. Meski demikian tidak sedikit publik yang meragukannya. Terlebih mengingat usia sang pemain yang sudah berkepala tiga. Saya sudah latihan keras selama beberapa bulan terakhir, katanya dalam sebuah press seperti dilansir dari CNA. Jika tidak siap, saya tidak akan menerima tawaran AC Milan, katanya. Jujur saja, saya butuh beberapa hari untuk mengenal rekan setimku, tapi saya siap memberi kontribusi ketika pelatih Stefano Pioli memanggilku, beber Mandzukic menambahkan. Mandzukic tidak main-main dalam menjaga kondisi fisiknya. Karena itu dia meminta supporter Rossoneri tidak perlu meragukan kemampuannya saat kembali ke lapangan hijau. Jangan khawatir, katanya. AC Milan saat ini tengah berada di puncak klasemen Serie A 2021. Pasukan Stefano Pioli memimpin dengan 43 poin dari 18 pertandingan. Ini tentu jadi kesempatan bagi Mandzukic untuk menambah koleksi trofinya. Namun Mandzukic mengaku perjuangan untuk itu masih sangat panjang. Waktu masih panjang menuju akhir musim. Jika kita melihat bagaimana beberapa pertandingan berjalan, di mana semua orang ingin menang, saya pikir gelar akan semakin mudah. Sementara itu mengenai kemungkinan bertemu mantan klubnya Juventus, Mandzukic berjanji bakal tampil profesional. Meski punya kenangan banyak di Turin, dia tetap menganggap Juve sebagai lawan. Di dalam lapangan kami adalah rival, tapi di luar kami tetap berteman. Saya harap fans segera kembali ke stadion. Saya selalu punya hubungan yang baik dengan fans Juve. Saya menghormati mereka, tapi sekarang saya berjuang untuk AC Milan dan supporternya. Bomber andalan Juventus Cristiano Ronaldo memberikan peringatan pada AC Milan dan Inter Milan soal perburuan Scudetto Liga Italia musim ini. Warning mega bintang asal Portugal itu disampaikan setelah Juventus sukses menyabet gelar Piala Super Italia Kamis 21 Januari 2021. Final Piala Super Italia yang mempertemukan Juventus versus Napoli berkesudahan lewat skor 2-0. Dua gol kemenangan pasukan tempur Andrea Pirlo dilesakkan oleh Cristiano Ronaldo dan Alvaro Morata. Gelar Piala Super Italia ini menjadi trofi perdana yang Juventus raih di musim ini. Terlebih lagi, sumbangan gelar pertama bagi Juventus bisa menjadi alat pembungkam kritik yang banyak dialamatkan pada kesebelasan asal Turin itu. Penampilan Bianconeri memang mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan musim-musim sebelumnya. Bagaimana tidak sukses menyegel Scudetto 9 musim beruntun, namun taji Ronaldo dan kawan-kawan musim ini bak hilang di telan bumi. Mereka kesulitan untuk menunjukkan konsistensi permainan mereka dalam usahanya mempertahankan hegemoni di panggung Liga Italia. Cristiano Ronaldo pun enggan mengibarkan bendera putih soal perburuan gelar Liga Italia. Sekalipun sederet masalah dan kritikan tajam terus mengalir pada Bianconeri. Namun lewat kacamata Ronaldo, peluang untuk merajai Liga Italia musim ini masih terbuka bagi timnya. Mereka tertinggal 10 angka dari pemuncak klasemen Liga Italia AC Milan. Pemain yang terkenal dengan CR7 itu tak menampik bahwa AC Milan dan Inter Milan memiliki kans yang sama besarnya untuk menjadi kampion di Liga Italia musim ini. Namun bagi Ronaldo tak ada kamus pasrah bagi dirinya dan Juventus di kejuaraan Serie A musim ini. AC Milan dan Inter Milan menjadi kesebelasan yang paling kuat saat ini, terang Ronaldo dikutip dari laman Football Italia. Tapi saya yakin bahwa kami masih memiliki peluang besar untuk kembali menjadi juara Liga Italia. Meskipun sangat sulit, namun saya rasa peluang untuk menjadi juara musim ini masih terbuka lebar bagi kami. Apa yang diungkapkan oleh mantan pemain Real Madrid itu bukanlah isapan jempol belaka. Perburuan gelar Liga Italia musim ini diprediksi berbeda dari musim sebelumnya. Jika selama 9 musim beruntun Bianconeri mampu merajai sepak bola negeri Pisa itu, namun beda halnya dengan saat ini. Geliat tim-tim elit Liga Italia terus menanjak naik membuat Juventus diprediksi akan kesulitan mempertahankan dominasinya. Setelah Juventus sabet juara Piala Super Italia, Juve ancam Milan soal perburuan Scudetto. Raksasa Serie A Juventus dikabarkan tertarik untuk merekrut mantan penyerang Genoa dan AC Milan yang kini memperkuat Hertha Berlin di Bundesliga, Christoph Piatek. Pelatih Juventus Andrea Pirlo dalam beberapa kesempatan memang sudah mengungkapkan keinginannya untuk menambah kekuatan lini depan timnya.
Sejumlah nama striker pun sempat masuk ke dalam radar Juventus, mulai dari mantan penyerang mereka Fabio Quaresma hingga bomber Sassuolo yang tengah dipinjamkan ke Genoa, Gianluca Scamacca. Kini satu nama lagi yang kabarnya masuk pertimbangan Juventus, dia adalah Piatek, yang memang sudah tak asing lagi dengan pentas Serie A. Media berbasis di Turin Corriere di Torino menyebut bahwa demi mendapatkan Piatek, Juventus mempertimbangkan untuk menjadikan Federico Bernardeschi sebagai alat tukar. Piatek sempat menjadi bahan pembicaraan lewat ketajaman yang ia perlihatkan bersama Genoa pada paruh pertama musim 2018-2019 dengan mencetak 19 gol dalam 21 pertandingan. Ketajaman inilah yang membuat Piatek akhirnya diboyong Milan pada Januari 2019. Di paruh kedua musim tersebut, performa impresif Piatek sempat berlanjut bersama Rossoneri. Sayang performa Piatek jauh menurun di paruh pertama musim berikutnya, hingga akhirnya dilepas ke Hertha Berlin pada Januari 2020. Bersama Milan, Piatek tercatat mencetak 16 gol dalam 41 pertandingan. Bersama Hertha Berlin sendiri, Piatek sejauh ini sudah bermain dalam 33 pertandingan di semua kompetisi, dengan sukses mencetak 9 gol.